Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aji Nurfijal dan di video ini saya akan menjelaskan materi tentang manifestasi Pancasila dalam bingkai akuntansi, kreatif sebagai upaya menuju akuntansi keindonesiaan, berwawasan holistik dan ekologis. Baik, tanpa perlu berlama-lama, mari kita lanjut ke videonya. Enjoy the video. Baik, di video ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu definisi, metode penelitian, paradigma Pancasila, dan desain akuntansi. Baik, untuk poin pertama yaitu definisi Pancasila. Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan mengungkapkan bahwa Pancasila adalah manifestasi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, menghargai sesama manusia, menjaga silaturahmi, bergotong royong, dan bermusyawarah, juga berlaku adil. Untuk poin yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma postmodernisme sebagai metodologi penelitian. Umumnya, alasan para peneliti menggunakan paradigma ini adalah adanya keinginan peneliti untuk tidak hanya melakukan kritik terhadap suatu makna, namun juga memasukkan nilai-nilai baru dalam makna tersebut. Paradigma ini kerap kali dikaitkan dengan istilah dekonstruksi. Istilah dekonstruksi sendiri awalnya diperkenalkan oleh ahli filsafat bernama Jacques Derrida, di mana waktu itu beliau berusaha melakukan kritik atas modernitas melalui metode dekonstruksi dan uraian tentang difference. Untuk poin ketiga, paradigma Pancasila, yaitu konsep filosofis akuntansi keindonesiaan berwawasan holistik dan ekologis. Konstruksi ilmu akuntansi perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan holistik. Pendekatan holistik dalam ranah akuntansi telah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya adalah Darwis. Saat itu Darwis mengusulkan pendekatan holistik yang berdimensi spiritual, ekologi, ekonomi, dan sosial. Beliau menjelaskan bahwa di dalam akuntansi sebenarnya terjadi proses saling menguntungkan di masing-masing dimensi tersebut. Lebih jauh, pandangan ini juga mensinergikan antara dimensi orientasi kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai serta orientasi spiritual dalam pengelolaan sumber daya. Menurut Capra, pandangan holistik adalah pandangan yang melihat suatu objek sebagai suatu keseluruhan fungsional yang saling bergantung secara keseluruhan. Untuk poin yang keempat, desain akuntansi keindonesiaan berwawasan holistik dan ekologis. Melihat kenyataan menerapkan CE yang pada umumnya jauh dari nilai-nilai Pancasila adalah motivasi peneliti untuk mendekonstruksikan makna dari CE. Pendekonstruksian CE nantinya akan menggunakan telaah fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Berikut 5 fungsi yang akan berusaha mewujudkan cita-cita yang terancang pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sebagai dasar negara, berarti Pancasila dianggap sebagai norma dasar. Yang kedua,
Sumber dari segala sumber hukum, mengilustrasikan Pancasila dalam menyusun semua aturan. Yang ketiga, sebagai pandangan hidup yang sebenarnya. Yang keempat, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Dan yang kelima, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Nun kolami wa mayasturun wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.